Selamat siang, perkenalkan nama saya Cynthia Novira Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan konstanta pada JavaScript. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Dapat kita ilustrasikan, variabel adalah sebuah ember, di mana kita ketahui bahwa ember digunakan untuk menampung air, tapi kita bisa menyimpan benda lain di ember, seperti pasir misalnya. Jadi sama seperti variabel, di mana variabel ini tempat menampung nilai, nilainya bisa berupa string, integer, boolean, dan lain sebagainya. Dalam variabel, kita perlu paham tiga hal, yaitu deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Contohnya, yaitu let, kemudian nama saya, kemudian nilai variabelnya yaitu Cynthia Novira. Pada nilai variabel, kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita bisa membuat kata pertama menggunakan huruf kecil dan kata selanjutnya menggunakan huruf besar, atau kita bisa juga menggunakan underscore. Kemudian kita akan memanggil console.log nama saya. Kita save, kemudian kita run, maka outputnya adalah Cynthia Novira Bangun. Setelah itu, pada variabel, jika kita ingin memanggilnya, kita tidak perlu menggunakan petik 1 ataupun petik 2. Jika kita menggunakan petik 1 atau petik 2, maka dia akan terpanggil sebagai string. Contohnya, console.log, kita panggil nama saya ini menggunakan petik 1, petik 2, maka outputnya adalah Cynthia Novira Bangun dan nama saya. Karena seperti yang saya bilang tadi, jika kita menggunakan petik 1 atau petik 2, dia akan terpanggil menjadi string. Setelah itu, kita akan menggabungkan nilai variabel nilai variabel dengan string. Contohnya, kita akan membuat let hewan sama dengan kucing. Let banyak sama dengan 8. Lalu kita akan menggabungkan variabel integer dan variabel string ini menjadi satu. Console.log kucing saya hewan, kita panggil variabel stringnya hewan. Kucing saya memiliki banyak, kemudian tambah, kemudian ekor anak. Coba kita run, maka hasil outputnya adalah kucing saya memiliki 8 ekor anak. Begitulah jika kita menggabungkan antara string dan integer. Setelah itu, kenapa kita harus menggunakan variabel? 1. Mudah mengetahui apa yang direpresentasikan. 2. Datanya dapat digunakan di berbagai tempat. 3. Datanya dapat dengan mudah diganti. Kita akan membuat contoh jika kita tidak menggunakan variabel. Console.log, kemudian kucing saya adalah kucing saya
memiliki 8 ekor anak. Console.log saya berwarna putih. Console.log kucing saya memiliki bulu yang halus. Kita save, kemudian kita run. Maka tampilannya adalah kucing saya memiliki 8 ekor anak, kemudian kucing saya berwarna putih, kucing saya memiliki bulu yang halus. Jika kita tidak menggunakan variabel, maka kita harus menulis kucing sebanyak yang kita buat. Jadi kita akan membuat contoh jika kita menggunakan variabel. Kita sudah memiliki variabel hewan, lalu kita tinggal memanggilnya console.log, kemudian hewan, kemudian saya memiliki 8 ekor. Console.log hewan, hewan tambah saya berwarna putih. Console.log hewan tambah saya memiliki bulu yang halus. Kemudian kita run, maka tampilannya akan sama saja seperti yang tidak menggunakan variabel. Hanya saja bedanya kita tidak perlu memanggil nilai variabel itu berkali-kali. Jadi kita hanya perlu memanggil nama dari si variabelnya sebanyak yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa mengupdate nilai dari variabelnya. Jika tadi kita sudah memiliki nilai variabel kucing, maka kita akan mengubah nilai variabelnya menjadi hewan sama dengan anjing. Lalu kita panggil console.log hewan. Jika kita mengupdate nilai dari suatu variabel, kita tidak perlu menggunakan let lagi. Kemudian kita run, maka nilai variabelnya akan berubah menjadi anjing. Setelah itu, jika kita ingin mengubah nilai variabel yang menggunakan integer, kita tinggal menggunakan 6 banyak sama dengan banyak tambah 2. Console.log banyak. Setelah itu kita panggil, maka akan menghasilkan output 10 karena 8 ditambah 2 adalah 10. Nah, untuk mempersingkat penulisan ini, kita bisa menggunakan shorthand. Jika kita menggunakan shorthand, kita hanya perlu menulis banyak ditambah sama dengan 2. Kemudian kita panggil ulang console.log banyak. Maka hasil outputnya adalah 12. Selanjutnya ada konstan.
Konstan mirip dengan variabel, tetapi tidak dilakukan deklarasi dengan let. Cara menentukan konstan adalah dengan menggunakan kata kunci const. Langsung saja kita masuk pada contohnya, yaitu const nama India. Kalau kita panggil console.log nama, kita save, kemudian kita run, maka hasilnya adalah Cynthia. Setelah itu, apa perbedaan antara const dengan variabel? Jika pada variabel kita dapat melakukan perubahan pada nilai variabelnya, tetapi pada const kita tidak dapat melakukan perubahan pada nilai constnya. Jadi untuk membuktikan bahwa konstanta tidak dapat diubah nilai konstantanya, langsung saja kita masuk pada contoh, yaitu const nama Novira, console.log nama. Maka bisa kita pastikan hasilnya adalah error. Setelah itu, pada konstanta terdapat template literal, di mana pada template literal ini kita bisa menggabungkan antara string dan nilai konstantanya dengan nilai konstantanya dengan menggunakan backtick. Contohnya yaitu const hewan sama dengan kucing, kita panggil console.log backticks meow. Adalah suara. Jika tadi kita pada variabel kita menggunakan tambah, maka pada const kita hanya perlu menggunakan $, kemudian kurung kurawal, lalu kita panggil nama dari konstantanya itu hewan. Maka tampilan outputnya adalah meow adalah suara kucing. Selanjutnya kita akan mencoba contoh lain. Kita menjadikan ini komentar dulu, kemudian kita buat const hewan anjing, lalu const anak sama dengan 5, lalu kita panggil menggunakan template literal console.log backticks, lalu $, kurung kurawal hewan memiliki anak sebanyak 1. Kita save, kemudian kita run, maka tampilan outputnya adalah anjing memiliki anak sebanyak 5 ekor. Jadi manfaat kita menggunakan konstanta ini yaitu untuk mencegah perubahan yang tidak diinginkan supaya kode kita lebih aman. Jadi sekian hasil penjelasan saya tentang konstanta dan variabel. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.